Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang tidak terima nih ya kalau saya membahas masalah Agus lagi begitu. Tapi ini perlu kita perhatikan semeton ya. Nadanya sekarang berbeda ya si Agus ini begitu. Seperti pesan terakhirnya ya. Karena pesan terakhir ini menurut saya sangat menyentuh sekali begitu ya. Karena mungkin ini adalah akhir ya. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang walaupun Agus diperhatikan sama pengacaranya, tapi lebih fokus ke kasus yang lain begitu. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton ya, pesan terakhir dari Agus begitu ya, untuk menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan skip. Hari ini kalian boleh bilang apapun, caci maki Bang Agus silahkan. Kalian nilai buruk Bang Agus silahkan. Apapun itu, terserah. Hari ini kalian, dari mulai hari ini kalian mau bully Bang Agus, silahkan. Bang Agus pun nggak tahu umur Bang Agus panjang atau pendek, itu Bang Agus nggak tahu. Ya itu semua Allah yang ngatur. Cuman Bang Agus ngerasa untuk saat ini sepertinya Bang Agus juga gak bakal lama lagi hidup di dunia ini ya. Jadi mohon dimaafkan kesalahan Bang Agus kalau Bang Agus punya salah sama kalian. Karena Bang Agus ngerasa dari Bang Agus ini bahkan pergi dari dunia ini ya. Karena Bang Agus ngerasa petanda-petandanya udah rasanya ada di Bang Agus. Buat Bang Agus yang bilangin Bang Agus anjing, babi, manusia gak tahu diri, monyet, gak apa-apa. Bang Agus maafin kesalahannya, gak apa-apa. Karena Bang Agus juga gak mau nyusahin orang di dunia ini, gak mau nyusahin keluarga abang, gak mau nyusahin istri abang. Itulah dimana momen nanti Bang Agus akan meninggalkan semuanya ini. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bang Agus juga akan kembali kepada Allah juga ya, kepada penciptanya. Bang Agus seorang jahat, orang gak tahu diri, gak berterima kasih. Dan Bang Agus minta maaf juga buat orang-orang yang udah Bang Agus jalimin, Bang Agus sakitin hatinya. Jadi mudah-mudahan hari-hari pendek ini Bang Agus jalanin, karena waktunya bentar lagi Bang Agus meninggalkan dunia ini. Bang Agus juga gak bakal lama lagi hidup di dunia ini ya. Jadi ya Allah, ada yang udah firasat guys. Semoga terkabul, terlaksana, dilancarkan, dimudahkan segala yang sudah terucapkan ya Gus. Dan suruh antek-antekmu itu untuk nggak meres orang karena merasa dipansosi, padahal kamu ada di media karena kamu berbicara dan kami mereaksi ya Gus. Jadi ya saling memaafkan. Oke, semoga perjalanannya nanti dipermudah, diperlancar. Dan mungkin ini suatu doa atau suatu nazar aku yang bakal terkabul. Ingatkan video aku sebelumnya guys, 20 santunan anak yatim. Nah itu semeton ya, dan kita harus saling memaafkan lah ya menjelang bulan puasa begitu kan. Kalaupun Anda memang, saya tahu sih Anda memang sangat jijik begitu ketika melihat video-videonya beliau begitu ya. Tapi kali ini pesan ini sangat menyentuh semeton ya, dimana ini mungkin pesan-pesan terakhir ya. Kalaupun kita lihat nanti ada lagi video-video yang sebelumnya dan dia panjang umur dan masih bertingkah, silahkan saja. Itu terserah kalian begitu ya. Tapi intinya sekarang ini sangat menyedihkan semeton ya, pesan-pesan dari beliau begitu ya. Mudah-mudahan sih dengan apa yang dirasakan sekarang membuka mata hatinya untuk sekarang ini berkeputusan, punya keputusan yang baik. Tapi yang menarik semeton ya, karena kita lihat sendiri sekarang pengacaranya sudah lebih fokus ke hal yang lain begitu. Termasuk sekarang akan melaporkan isi pengacara donatur. Yang dilaporkan adalah PB dengan pasal penipuan. PB ini dianggap bukan pengacara, nggak ada surat advokatnya, hanya ngaku-ngaku sebagai pengacara. PB yang nggak sarjana tapi jadi pengacara, dan basnya kemana? Dia menggunakan, nanti akan diteliti semua. Dan kita minta Novi dan pengacaranya jadi saksi ya, jangan nggak berani ya. Ayo dong datang ke Farhat Abbas dan kawan-kawan semua, jadi saksi, ceritakan apa yang kalian ketahui tentang pengacara bodong. Oke?
Mereka sudah melaporkan pasal 263, 266 terkait dengan pengakuan mereka diberi kuasa oleh 577. Tapi tidak, dan hari ini saya dapat informasi lagi nih, ada laporan baru lagi ya Rizal kan? Yang dilaporkan adalah PB. PB ini dianggap bukan pengacara, nggak ada surat advokatnya, dia nggak nongol, hanya ngaku-ngaku sebagai pengacara. Dan mereka membuktikan bahwa dia masih mahasiswa ya. Betul, masih mahasiswa. Nah, jadi dari informasi sindiran daripada Novi bahwa ada pengacara yang tidak ada izin, itu ada 2 yang dikasih di situ. Nah, jadi laporannya ini adalah ini. Jadi dikenain pasal penipuan. Nah, karena dia juga 2 orang itu sudah diinvestigasi tidak pernah menandatangani tertulis surat kuasa, bahkan takut. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita minta juga bukti transfernya mana. Ada nama Lestari, ada nama Vira ya, tapi belum jelas. Tapi yang jelas mereka dalam petitumnya mengatakan uang buat Agus, tapi dicabut, tapi uang di sana. Nah, ini yang namanya konspirasi jahat yang dilakukan oleh mereka ini. Nah, ini yang dilaporkan di sana ada secara keseluruhan, ada juga PB yang enggak sarjana tapi jadi pengacara, dan basnya kemana? Dia menggunakan, nanti akan diteliti semua. Apakah dia betul sarjana atau masih mahasiswa? Oke, gitu aja. Termasuk salah satu indikasi. Dan kita minta Novi dan pengacaranya jadi saksi ya, jangan nggak berani ya. Ayo dong datang ke para Alas dan kawan-kawan semua. Jadi saksi, ceritakan apa yang kalian ketahui tentang pengacara bodong. Oke, ini dilaporkan adalah PB. PB ini dianggap bukan pengacara, nggak ada surat. Guys, ada update menarik soal kasus donasinya Agus Salim. Jadi pengacaranya Agus Salim baru saja melaporkan seseorang berinisial PB atas dugaan penipuan karena mengaku-ngaku sebagai pengacara. Nah, kalau bicara soal hukum guys, menurut gue pembohongan publik itu tidak serta-merta dapat dipidana, kecuali kebohongannya itu berdampak dan merugikan seseorang secara nyata. Tapi yang bikin kasusnya PB ini menarik adalah selain mengaku sebagai pengacara, dia juga melakukan perbuatan hukum. Yang pertama, dia membuat surat gugatan dengan namanya lengkap, menggunakan gelar akademis, plus pengakuan sebagai pengacara. Kedua, dia katanya kan mewakili 2 donatur nih dalam kasus ini. Tapi setelah dicek guys, ternyata donatur ini diduga cuma rekayasa alias suruhannya PB. Dan info tambahan nih guys, gue ngecek namanya si PB ini di database PP Dikti, dia masih terdaftar sebagai mahasiswa hukum di kampus yang bahkan tidak terakreditasi di daerah Depok. Kalau semua ini benar, kita bisa ngeliat ya guys, bagaimana suatu kebohongan bisa melahirkan kebohongan yang lain. Gimana menurut kalian nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya itu heran banget ya, di kasusnya si Bunda dari Kolam Hantu alias Samiun ya, alias Bejo, banyak bermunculan pendekar-pendekar yang mengaku atau membranding dirinya sebagai orang yang berilmu tinggi, orang yang berpendidikan tinggi, tapi tidak selaras dengan sikap, perilaku, tutur kata. Malah kebanyakan yang kita lihat orang yang sering validasi, punya pendidikan tinggi, berilmu tinggi, seperti orang yang baru sekolah, baru makan, terus dimuntahin, ya gak sih? Gue kembali menjadi sorotan. Tapi kali ini bukan karena aksi mulianya seperti kemarin tuh naik-naik ke atas truk. Kali ini karena pernyataannya yang menurut saya cenderung berubah-ubah, alias tidak konsisten, alias lagi inkonsistensi. Awalnya kan dia mengatakan bahwa tambahan dana senilai 400 juta untuk bantuan di NTT adalah uangnya sendiri guys. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa itu adalah hasil dari super thanks di konten dia bersama dengan Agus Salim. Jadi menurut lu yang mana yang benar nih Den? 2 kali 1,3 dimana berlebih dari itu sendiri 300, jadi 100. Jadi total untuk pendapat 1,6 Agus ada juga dapat super thanks di luar 1,sekian miliar yang bilang itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Oke, kita kesampingkan dulu kontroversi itu ya guys. Nah, secara hukum, super thanks yang diberikan oleh penonton memang masuk ke akun AdSense YouTube kreator. Artinya jika tidak ada kesepakatan yang dibuat secara eksplisit antara Denny dan Agus, maka uang tersebut bisa dikatakanlah sah milik Denny. Tapi jika sebelumnya ada kesepakatan antara Denny dan Agus, lalu digunakan untuk keperluan lain, itu bisa menimbulkan pertanyaan moral dan konsekuensi hukum ya guys. Jadi bukan soal legalitas semata, tetapi juga soal integritas. Orang mengirimkan donasi lewat super thanks
Dan itu sebenarnya bukan hak Mas Ical dong. Kalau kita tidak secara itu hak saya. Mau terserah mau bilang titip ya buat Mas Ical. Boleh dong secara hukum gua kasih, boleh nggak? Boleh. Jadi kan moralnya yang gua lawan. Kenapa? Karena gua menjaga kredibilitas tempat gua. Sedangkan Dari cuplikan tersebut kita bisa melihat dengan jelas ya guys, Denny Sumargo mengatakan bahwa Super Thanks itu adalah haknya dia. Tapi karena melihat dari segi moral, maka tetap ia serahkan ke Mas Icang. Jika Denny paham soal moralitas, kenapa perlakuannya kira-kira berbeda dengan Agus Salim nih? Kenapa yang satu dia berikan, tapi yang lain malah digunakan untuk hal yang lain dengan narasi yang terus berubah-ubah? Kita tidak menuduh apa-apa ya guys, tapi sebagai netizen kita berhak bertanya juga nih. Kalau memang benar-benar transparan, kenapa keterangan si Denny bisa berubah-ubah? Kenapa untuk Icang dia paham soal moralitas, tapi untuk Agus Salim justru malah penuh dengan tanda tanya? Apa yang sebenarnya terjadi, Den? Oh ya, setidaknya kan lu dapat AdSense ya, setidaknya kan lu dapat Super Thanks juga dari kontennya Agus ya kan, gak jong-jong banget. Nah itu sebetulnya ya pendapat para netizen mah bebas begitu ya. Tapi lah gue yang punya YouTube begitu serah gue sih sebenarnya sih ya. Toh juga kalau ngundang kan pasti ada view yang dikasih, dan yang dikasih sama Agus kemarin itu cuma besar juga begitu. Jadi kalau perkara ada AdSense yang masuk setelah itu tayang begitu ya, itu jadi hak pemilik konten sebenarnya ya, hak pemilik channel begitu ya, yang terserah gue mau pakai kemana begitu ya. Dan saya semakin tertarik sebetulnya dengan situasi sekarang yang sedang terjadi di batinnya Agus begitu ya, yang sedih begitu, yang apalagi di video awal itu sudah jelas bahwa kesedihannya mungkin ada tanda-tandanya katanya untuk meninggalkan dunia begitu. Tapi kita harapkan sih, kita doakan semoga panjang umur ya. Dan ini video fullnya semeton ya tentang kesedihan Agus yang baru. Ini dia. Bang Agus hanya ngejalani apa yang bisa Bang Agus jalani itu saat ini ya Bang Agus jalankan. Kadang Bang Agus malu pada diri Bang Agus sendiri, berlaku aneh kadang di depan kalian, celoteh. Ya itulah cara Bang Agus untuk menghibur diri Bang Agus. Tahu dengan cara apa lagi rasanya Bang Agus menghibur diri Bang Agus tuh. Tapi kalau ketemu kalian di dunia nyata, selalu baik-baik banget. Kalau setiap ketemu di jalan, di tempat makan, mereka welcome banget sama Bang Agus. Makanya Bang Agus tuh gak terlalu percaya komen-komennya media sosial. Tapi nyatanya Bang Agus disayang sama mereka-mereka. Setiap Bang Agus keluar, mereka nyapa Bang Agus. Baik-baik banget. Minta foto sama Bang Agus. Makanya kalau di ini Bang Agus gak pernah ini sih gitu. Biarin. Yang penting Bang Agus buktikan di dunia nyata. Yang ketemu sama Bang Agus semua sayang-sayang sama Bang Agus. Doain Bang Agus. Kalau di sosmed kan klaim Bang Agus anggap ini orang sangat jahat banget. Jahat banget gitu. Tapi kalau Bang Agus ketemu kalian di dunia nyata, enggak sih. Cuman kadang Bang Agusnya aja yang takut ketemu orang. Kadang Bang Agus dia makan, kadang Bang Agus divideoin, dipoto secara tiba-tiba. Kadang Bang Agus takut juga. Kan tahu sendiri sekarang yang manapun yang dekat sama Bang Agus pasti mereka ngebuliin semuanya. Makanya kadang Bang Agus sendiri, pokoknya setiap orang yang dekat sama Bang Agus dibully habis-habisan. Tapi alhamdulillah sekarang nggak terlalu. Tapi kalau dulu pertama
Setiap yang ngebelain Bang Agus tuh selalu dibully habis-habisan. Makanya orang takut sama Bang Agus. Bahkan teman-teman Bang Agus juga pada takut. Inilah berat Bang Agus. Datang aja mereka takut dibully. Kesedihan Bang Agus banyak yang Bang Agus simpan selama ini. Cuman Bang Agus hadapin aja semuanya. Bang Agus sabarkan semua itu. Bang Agus yakin kok di suatu hari nanti Bang Agus bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Bang Agus akan berjuang keras, berusaha keras. Mendingan niat sama usaha aja kan. Kadang-kadang mikir Bang Agus, tapi alhamdulillah lah, doain mudah-mudahan kalian senang dengan usahanya Bang Agus. Bang Agus kepengen yang lupain lah semua masalah udah lah. Bang Agus ingin berjuang, memulai dari nol lagi. Bisa berusaha. Dia kadang begitu sedihnya Bang Agus tuh. Kadang sedih gimana? Bang Agus agak ngerasa sepi aja sih hidup Bang Agus. Sepi banget. Bayangin lah, dimana Bang Agus kena musibah, itu hujatan datang. Yang Bang Agus dianggap seorang penjahat yang luar biasa. Cuman Bang Agus harus kuat cuma ngejalanin hidup itu. Lama banget istrinya Bang Agus pun. Nah itu semeton ya, kesedihan demi kesedihan begitu yang dia alami sekarang ya. Tapi ini di depan live ya, kalau di depan bersama pengacaranya beda lagi begitu ya. Tapi coba kita melihat video awal semeton ya, yang tadi mengatakan bahwa ini seperti terakhir begitu, karena ciri-ciri mau dia meninggalkan ini memang sudah dia dapatkan dalam dirinya begitu. Tapi mudah-mudahan kita doakan panjang umur semeton ya, dan kasus ini cepat selesai. Jadi segitu semeton videonya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.